Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi an'ama alana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Maulana Muhammad. Ma'ruf. Bapak Ibu jamaah maghrib juga sekali sak rahimakumullah ya di musola indah ini, di musola Al-Hakim. Setelah kita berbuka bersama menikmati hidangan ya, mari sama-sama kita isi dengan hidangan lain, yaitu hidangan batin, sambil mengisi rohani dan jasmani ya. Mari sama-sama kita ingatkan selalu bahwa kita bisa hadir rutin di tempat ini semata karena rahmat dan ridha Allah Ta'ala. Allahumma amin. Tanpa rahmat dan ridhanya kita nggak bisa sampai di sini. Ada yang berhalangan, ada yang sakit ya, jamaah kita dan yang lain-lain. Khusus yang sakit, mari sama kita doakan semoga sakitnya segera diangkat Allah ya. Ibu Komari, Pak Komari ya kurang sehat, Pak Nur ya Bu ya, Pak Nur juga kurang sehat, dan yang lain yang kita sebutkan satu-satu. Kita doakan semoga beliau segera sehat dan bisa berkumpul kembali di tempat ini dengan nyaman ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, karena aku tuh iya saya sama-sama kita bersyukur karena atasnya banyak kita masih bisa bicara, masih bisa merasakan nikmatnya makanan hidangan degriuk ini ya. Ini topiknya sesuai dengan apa yang diminta oleh takbir. Topiknya adalah tentang sedekah, keajaiban sedekah. Jadi sedekah itu apa? Ya. Salawat dan salam juga kita anjurkan dari Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kita, uswatun hasanah, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut kita, sikap kita, perbuatan kita ini karena ada tuntunan dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Jamaah rahimahullah. Jadi tausiah hari ini yang diminta oleh Amir judulnya keajaiban sedekah. Saya sampaikan di sini judulnya min ajaibi sedekah. Min ajaibi sedekah. Maksudnya apa nih? Jadi sebetulnya di dunia ini yang punya keajaiban itu Allah. Ya. Jadi keajaiban dari sedekah itu maksudnya min ajaibi sedekah, begitu makna kasarnya. Keajaiban dari sedekah. Ya, ini banyak saya ringkas di sini ya. Saya ringkas sekali. Suatu hari memang ada seorang ibu itu melaporkan ke saya, Pak Ustadz, saya sudah menunaikan zakat fitrah ya habis Ramadan kemarin itu. Kemana saya Bu? Katanya ke yang pertama pondok pesantren yatim piatu ya, zakat fitrah diantarkan ke panti asuhan yatim piatu. Ini kira-kira salah apa betul Bu? Ya, ya, jadi sedekah itu berupa yang wajib. Sedekah wajib itu namanya apa? Zakat. Sedekah sunnah
apa Ibu? Infak, ya. Jadi sedekah wajib zakat, sedekah sunnah adalah infak. Nah kemudian zakat fitrah diberikan kepada yatim piatu itu tidak pas karena tidak sesuai dengan At-Taubah 60. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wa amil zakat wa mu'alaf qulubuhum, mu'alaf yang dibujuk rayu menjadi Islam. Wa rikob itu adalah budak, ya. Wabil gharimi adalah pejuang-pejuang muslim yang kehabisan bekal. Bismillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan itu sabil itu sama dengan orang yang melakukan perjalanan jauh, gak bisa sanggup, ya, dalam rangka tujuan yang positif untuk kemaslahatan umat. Ada 8 asnaf, tidak satupun yang menyebut yatim dan piatu. Zakat itu untuk 8 asnaf, atau 60. Maka kurang pas kalau zakat diberikan pada yatim piatu. Lapasnya di mana untuk yatim piatu? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika yad'ul yatim wa ya'tu 'amil miskin. Zakat itu untuk anak yatim yang terlantar, yang tinggal mati bapaknya, ya. Tidak hanya sekedar dikasih uang jajan, salah. Anak yatim itu dipelihara, jadikan anak angkat, anak yatim. Maka terus ada berdirian pondok-pondok yatim piatu, ya, di mana-mana. Seperti yang di Kuncen itu Darul Hadonah, ya. Atau di Rutang itu juga ada yatim piatu Muhammadiyah. Ini untuk menampung zakatnya, sedekahnya orang-orang yang kaya. Jadi sekali lagi, zakat bukan untuk yatim piatu, tapi untuk 8 asnaf tadi itu, ya. Untuk fakir miskin dan orang-orang duafa dan orang-orang alaf, ya. Untuk ambil zakat itu boleh malah zakatnya, ya. Ini pengertian pertama. Ya, jadi tidak sah kalau zakat diberikan yatim piatu. Tapi kalau belum tahu, sah, tidak apa-apa. Kan ibu tadi belum tahu, maka boleh zakat diberikan untuk yatim piatu. Orang ngerti kok, ya. Pahala, dapat pahala. Tapi setelah tahu tidak boleh lagi dilanggar, harus tetap pada 8 asnaf atau 60. Ini yang paling penting pengertiannya itu. Kemudian saya pikir zakat sudah paham semua. Zakat itu tiap tahun dibayar, kemudian sesuai dengan takarannya, kadarnya, ya. Itu sudah ada aturan fikihnya, ya. Kalau sedekah ini kan dari kata asodak, ya. Asodak itu berarti berbuat baik. Hari ini kita buka bersama. Kalau nggak ada minuman aqua, kita mau buka apa? Nggak ada teh panas, buka apa? Ada degriu, ada apa? Kurma. Ini yang sedekah siapa? Oh, ternyata sebelah saya Pak Haji. Ini sedekah, bukan zakat, sedekah, ya. Ternyata ibu-ibu dikasih sedekah ini dengan senyum. Senyumnya ibu adalah sedekah. Ibu tersenyum sedekah. Tapi nih ibu perengut itu enggak sedekah. Ya. Ya. Jadi ucapan yang baik, senyum yang baik, ucapan salam itu sedekah, ya. Jadi sedekah itu berarti bisa materi, bisa non materi, itu sedekah. Tapi kalau infak dari kata anfaka, mengeluarkan materi, harus, ya. Apakah itu uang, apakah itu bata merah, apakah itu pasir, semen, cat, itu namanya infak. Bangunan sekolah masjid misalnya gitu. Ini landasan-landasan seperti itu dulu, ya. Jadi paham antara zakat, infak dan sedekah, kita paham itu, ya. Kemudian kenapa sedekah disebut ajaib? Min ajabi sedekah. Min ajabi sedekah. Kenapa ajaib? Karena Nabi itu sudah menyampaikan, misalnya salah satu hadisnya, asal itu tahu tubara, ya.
sesungguhnya sedekah itu tidak mampu mendahului bala. Jadi karena seseorang itu perjalanan jauh, ya, akan di Lauh Mahfuz tertulis akan jadi kecelakaan musibah di tempat tertentu seseorang tadi itu. Namun karena dia ada ilham, ya, ada ilham, maka dia keluarkan sedekah sebelum di tempat kecelakaan itu dia sedekah. Oh, kita berhenti yuk di rest area, kemudian ada minta kasih ini kasih. Ini sedekah untuk orang lain. Maka barat tadi itu enggak terhindar. Jadi yang nafsunya kena musibah terhindar karena barat. Itu contoh seperti itu ya. Maka Nabi katakan as-sadaqatu tarutu balat. Nah, itu ya. Jadi sedekah itu tidak bisa mendahului barat musibah. Atau sedekah akan menghindarkan dari musibah apapun. Ya. Atau juga sedekah ini bisa membuat orang kaya. Yang nggak percaya, aku uang 1 juta, aku keluarkan 100.000, itu secara matematik uangnya masuk ada berapa Bu? 900. Itu matematikanya dunia. Tapi matematika Quran dan hadis nggak begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asrun amsalihha. Kalau orang itu bersedekah 100.000, maka dibalas Allah amsalihha, ya, jadi 10 kali 100 menjadi 1 juta. Berarti uangnya dia sebenarnya ada uang 1.900.000. Saya keluarkan 100, Allah akan ganti menjadi 1 juta tambah 900 berarti 1,9 juta. 160 ya. Ini masa nggak percaya dengan Quran? Quran pagi kita baca, siang kita baca, malam kita baca. Mau orang percaya dengan Quran? Yang mentinggal itu bisa orang. Atau yang lain-lainnya, misalnya Pak Arson seharusnya ketika mengumumkan apa itu tanah wakaf, ya, itu ada Bapak 261, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masalahnya itu nak mau bisa bila ambah. Jadi itu dikatakan bahwa setiap sedekah yang diluarkan oleh orang-orang yang nyumbang tanah itu akan diganjar Allah 700 lipat. Itu Al-Baqarah 261. Ya. Jadi 10 tadi Al-An'am, kalau Al-Baqarah 1 menjadi 700 kali lipat. Ya. Ini maksudnya nggak bisa dengan Quran. Maka kalau ada namanya Pak Trimo, ya Ibu baca ya. Pak Trimo baru viral di media massa hari ini ya. Pak Trimo itu orang dari Tulungagung, pengusaha kacang yang Ibu Pak makan itu kacang apa loh Pak? Itu juga Pak Trimo semua itu kacangnya itu. Semua pabrik kacang yang setor dia importer kacang terbesar di Indonesia. Ya. Kemudian dia membangun masjid 80 miliar. Diserahkan untuk Muhammadiyah. Kemudian punya apa? 12 SPBU diserahkan juga untuk bisa Muhammadiyah untuk umat itu. Dia tuh orang terkaya berarti di situ kan, tapi dia terima loh, jenenge terima. Terima jadi marbot coba. Marbot masjid yang dia bangun, dia terima. Dia beli mobil mewah, berbagai macam mobil mewah, bukan untuk dia, tapi untuk tamu-tamu yang datang dijemput di bandara, siapapun dijemput di bandara, dimuliakan orang-orang ceramah itu. Dia sendiri yang membersihkan mobil
kalau ada tamu, ada minum, ada makan, dia yang ngeladen. Itu jadi marbot. Coba bayangkan. Bisakah kita seperti itu? Sangat sulit. Sangat sulit. Atau ibu-ibu pernah kunjungi ya Masjid Suciati yang di Sleman. Dagang ayam. Dagang ayam. Itu ya dagang ayam. Saya dengan Pak Adison pernah ke sana dengan sama-sama ini. Dagang ayam. Kayak kaki macam itu storannya dari dia semuanya. Suciati itu. Membangun habis 73 miliar diwakafkan untuk seluruh masyarakat di Sleman itu. Ini kita bisa menyetor, bisa. Gak usah yang besar-besar, yang kecil saja. Ya. Tiap hari kita sedekah dengan 5.000, 10.000 gitu. Dengan kalau makan dengan makanan tiap Jumat, ada ruang makan tiap Jumat itu free. Ya, untuk 100 pak free, silakan. Siapa yang mau makan gratis. Ada seperti itu ya. Berbagai macam orang untuk juga bersedekah. Ya, jadi sedekah itu ajaib karena Allah yang membuat ajaib. Ya. Nah, orang mengatakan bahwa rezekiku sempit, lapang ini sebenarnya bukan dari Allah, tapi karena perbuatan kita sendiri. Kalau kita bahil, kita pelit, tidak sedekah ya macam, ya Allah kan sempitkan, gitu kan? Tapi kalau kita tuh tinggi sosialnya, kita banyak sedekah, maka Allah akan luaskan itu. Bahasa apa nggak saya tanya, coba tanya. Jadi kalau habis ngirim dari usin itu, besok yang beli banyak sekali, itu pasti tanya. Yang banyak sekali ini. Ya, jadi itulah kira-kira ya keajaiban sedekah. Ini banyak sekali saya muat di sini. Dan yang paling utama lagi, ya bersedekahlah di waktu sempit lebih mulia daripada waktu lapang. Ini gimana? A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal qatina ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu suka sekali. Allah itu suka dengan orang-orang yang alladzina fis sarra wad dharra, yang bersedekah di kala lapang dan sempit. Ya. Tapi sulit ya. Ibu merasakan nggak? Kira-kira ibu punya tanggal tua, pensiunan, ya, punya uang 3 lembar, yang satu warna merah, biru dan hijau. Kemudian lihat orang sampah itu siang-siang duduk di bawah pohon sama istrinya mah, anaknya 2 dinaikkan di songkro itu, lagi kipas itu. Dulu tuh akalnya nggak punya. Siapa kasihan? Kira-kira ibu akan memberi orang itu atau lewat saja, atau melakukan yang warna merah, biru atau hijau? Apa merem? Yang biru. Merah, Hijau dah. Tanggal tua. anak beliau ini kan nggak mengenal tanggal tua. Ya. Kalau pensiunan ya si Jower aku waktu lumayan, alhamdulillah daripada tidak sama sekali, daripada merem melengak gitu kan. Nah, tapi kalau katakan Allah, yang paling baik itu bersedekah ketika sempit. Pensiunan tanggal tua, duitnya sing 100 warna merah go tuku belanja bensin, sing biruan go tuku duku, ya, musim duku, ya, 20 lah, alhamdulillah ya. Tapi kalau ibu mau milih yang merah, itu yang mulia diharapkan Allah. Di waktu sempit itulah yang Allah harapkan. Masa nggak beda dengan Al-Baqarah tadi itu, ya, akan mendapatkan 700 lipat. Jadi kalau 100.000 berarti berapa mas? 7.000. Tapi sulit sekali menanamkan keyakinan sedekah ya kan, infak sekali pada orang-orang beriman. Sangat sulit sekali ya. Maka malam ini mari kita cerahkan hati kita, biar kita agar ayat Allah inilah yang akan membuat kita kedagangan dan kekayaan kita
Dan kayak kita ini kayak yang barokah yang bisa membawa kita ke hadirat Allah tuh nggak ada lagi halangan rintangan itu ya, karena sudah gitu. Bapak tahu terakhir ya, terakhir orang-orang yang meninggal ya, yang di alam kubur itu ketika ditanya malaikat, coba kamu ingin satu apa? Hanya ingin hidup hanya 1 menit sehari di dunia. Kenapa? Robbana samina wasina ma'al solehah. Dia itu ingin hidup karena ingin bersedekah, beramal soleh. Karena ternyata sedekahnya orang-orang yang meninggal itu ternyata bisa menyebut dia sedekahnya itu. Jadi orang yang hebat, yang cerdas, orang yang banyak sedekah, banyak infak, ya. Nah itu yang akan menyebut ajal kita, ya. Hanya itu sedekah. Ya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan yang waktunya seperti ini. Semoga yang sedikit ini bisa manfaat untuk kita semuanya, agar kita bisa selalu terus bersedekah, berinfak kepada semua pihak dengan kata, dengan perbuatan, baik dengan mal, dengan hikmahnya, ya, dengan beresani, semua ini dihitung sedekah semuanya, ya. Kalau orang miskin ya dengan beresani saja, dengan bilha tenaganya saja, ya. Oh, orang lain baik apa? Bilmal dengan hartanya itu sedekah. Barangkali itu, mari ada waktu kira-kira mungkin sekitar 15 menit, mungkin ada biasanya sudah tanya jawab, ya, untuk biar ada proses pembelajaran dari kita semuanya. Barangkali ada yang ditanyakan dari para jamaah sekalian, waktunya kami silakan, membuat dua dari mana dulu.